Ketika dipaksa tanda tangan oleh DC pinjol, janganlah gegabah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami ya, kemarin ada pertanyaan kalau misalnya DC akan datang dan akan membawa sebuah surat dan kita diwajibkan untuk tanda tangan jika kita nggak bisa bayar. Nah, dipaksa tanda tangan ini sebenarnya kalian harus cek dulu tanda tangannya itu isinya apa, klausulnya apa. Ya kalau cuma sekedar perjanjian harus bayar tanggal sekian sih mungkin nggak akan berdampak yang gimana-gimana. Tapi kalau isinya itu hal-hal yang berbahaya, ada materai dan lain sebagainya, ya harus dibaca, gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu nih kesepakatannya kalian harus menyerahkan barang apa dan lain sebagainya kan kita nggak pernah tahu. Gitu loh, kalau misalnya si penghutang ini tidak bisa membayar, ada klausa seperti itu di surat perjanjiannya, kan kita tidak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, kita wajib banget untuk membaca dan kita berhak untuk tidak tanda tangan loh. Jadi bukan berarti kita harus tanda tangan kalau kita tidak bisa bayar, enggak. Kita berhak untuk tidak tanda tangan. Ya, oke. Tapi sebelum itu saya pengen share dulu ya teman-teman ya. Pengen disclaimer dulu, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun, baik itu DM yang berbayar ataupun gratis, tidak pernah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya menggunakan video saya dan mempunyai berkedok ya ngasih kontak untuk jasa konsultasi, lebih baik lupakan karena itu udah pasti penipuan. Hati-hati teman-teman karena udah banyak korbannya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman lakukan ketika dipaksa untuk tanda tangan. Karena ya kalian berhak kok, kalian mempunyai hak yang cukup banyak gitu untuk hal itu. Ya kita tidak pernah tahu lah teman-teman ya tanda tangan ini untuk apa, benar-benar harus dibaca. Tapi kayaknya sih makin kesini makin jarang ya. Kalau itu baru seputar ancaman-ancaman via telepon, iya nggak usah terlalu dibikin pusing juga gitu loh. Kalau memang real kejadian, nah baru kita pikirkan langkah selanjutnya seperti apa. Dan kalian tetap harus memberanikan diri untuk melaporkan ke polisi atau ke pihak pinjolnya. Karena biasanya orang-orang yang melakukan kenekatan kayak gini, ya oknum aja gitu loh. Dan belum tentu itu benar-benar karyawan dari pinjolnya. Kalau itu orang lain yang ngaku-ngaku, gimana dong? Resikonya kan semakin berat karena kita ditipu juga di situ. Ya, hati-hati, tetap waspada, tapi nggak boleh takut, nggak boleh cemas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.